Kata Allah, ini bukan yang terbaik bukan buat kamu. Ya. Mau jadi dokter, gagal. Kalau kita yang balik ya, gagal. Berarti kamu disuruh berpikir, ya Allah, passion itu apa? Kemampuanmu itu apa? Berarti bukan di dokter, mungkin jadi pengusaha atau yang lainnya, kontraktor dan lain-lain. Ya. Jangan pernah berpatokan pada satu tujuan, jangan pernah terlalu berambisi. Satu ambisi, jangan, nggak boleh. Kita sebagai manusia, kita cuma berhak, batasan kita cuma berusaha, rencanakan. Dan yang mengakhiri keputusan itu cuma Allah. Ya, sekali lagi jangan cuma satu ambisi. Hidup itu perjuangan. Hidup itu keringat. Kita harus berusaha di situ. Kita harus tiru Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangannya, bagaimana dari dia masa kecilnya sampai dia remaja, sampai dia memimpin umatnya sampai sedemikian rupa dan mencapai kejayaan sampai sekarang ini. Kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pedoman kita, Nabi Muhammad itu yang berpedoman, dia punya akhlakul karimah. Pedoman dia, modal dia cuma akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Dia tidak pernah zaman sekarang ini mengadakan rayu-rayuan, tidak pernah. Ya, misal dari suatu negara ke negara lain kan ada rayuan-rayuan gombal yang bisa menyebabkan tanda tangan itu muncul. Boleh jadi tidak pernah. Basyiru tunabbiru yasyiru wala tuwasyiru. Dia menyenangkan orang tanpa membuat orang lain takut dan memudahkan urusan orang lain tanpa menyulitkan urusan orang lain. Suatu manajemen luar biasa dari Nabi Muhammad. Ya. Dan perlu kita contoh. Ya. Akhlakul karimah. Akhlak yang diberikan Nabi Muhammad ada dua. Akhlak kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan bagaimana? Bagaimana akhlak yang benar pada Allah? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan pernah. Itu adalah dosa yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyekutukannya. Kadang-kadang orang-orang ini, orang Indonesia sekarang karena kaget salah improvisasi. Sholat boleh menghadap Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pengen sukses ngadap mbah. Jadinya bukan iya karena budua, iya karena stain, tapi iya karena budua, iya mbah nasrain. Beda jauh, beda. Dan itu sudah dihitung syirik oleh Allah dan dosanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai menyekutukan Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia harus hidup rukun yang diajarkan Nabi seperti itu. Tidak pernah Nabi itu ngiri-ngiri ke teman-temannya, nggak pernah. Dia pasti bersikap rendah hati, berbudi luhur. Dia merangkul umatnya. Dia hidup rukun di situ. Bahkan dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang menzalimi dirinya, orang kafir Quraisy, dia luar biasa baiknya. Ada seorang paman Nabi Muhammad, Abbas. Dia bukan orang Muslim, tapi dia membela Nabi Muhammad. Karena apa? Dia kagum terhadap sikap Nabi Muhammad yang luar biasa itu. Dia kagum. Dan banyak lagi contoh seorang kafir Quraisy yang tadinya benar-benar memusuhi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, dia malah berbalik masuk Islam. Contohnya Abu Sufyan. Dia sangat dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membunuhnya. Dan pada suatu hari ketika umat Muslim mengejarnya dan dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Nabi Muhammad bertanya, "Apa kamu ingin bertobat?"
Dia Nabi Muhammad masih menunjukkan sikap belas kasih dan kasih sayangnya, padahal itu musuh yang luar biasa di situ. Dan dari situ Abu Sufyan masuk Islam karena keluar biasaannya sikap Nabi Muhammad SAW ya. Perkara agama lain, akum dinukum waliyadin. Baca lagi itu. Ya. Baca lagi. Yang ketiga, akhlak luar biasa. Yang terakhir ya, akhlak luar biasa yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah terbiasa hidup tanpa orang tua kandung. Tapi dia mengajarkan pada umat-umatnya bagaimana memuliakan orang tua. Padahal dia sendiri tidak punya orang tua, tapi dia mengajarkan ajaran Allah bahwa orang tua harus dimuliakan bagaimanapun itu. Padahal dia tidak punya orang tua. Karena zaman sekarang punya orang tua disia-siakan, disuruh ibu kesel, pijen maksud ibu kesel dulu kita soko coba sama pacarnya. Saya pijen kesel mana ya? Jangan ditiru ya, jangan diteruskan. Ada di sini kayak gitu? Dulu ya. Begini, akhlak pada orang tua, patokannya apa? Salah satu patokan adalah surat Al-Isra ayat 23. Takullahu ma'ruf. Janganlah kamu berkata cuma pijenno bu kesel bu, sudah lebih dari dosanya udah besar, luar biasa. Sama pacarnya. Yang pikir udah dosa baru, zina. Dosa sama orang tua plus dosa zina yang tidak dimaafkan Allah selama 40 tahun. Ya. Amalannya tidak diterima 40 tahun oleh Allah. Udah dihitung dah. Kalau di logika udah masuk neraka udah. Ya, kalau enggak benar-benar bertobat, tobatan nasuha. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, di sini ada yang salah satu orang tuanya sudah meninggal. Ada, pasti ada. Dan saya yakin para anak-anak yang sudah kehilangan orang tua itu pasti akan, kalau diberi kesempatan kepada berbicara pada teman-temannya, pasti akan bilang kayak gini. Teman-teman, jangan sia-siakan orang tua kita. Selama orang tua kita ini masih lengkap, jangan disia-siakan. Gak ada bapak, ibu sengsara, dia mencari nafkah sendiri, sedangkan dia harus mengurusi rumah tangga. Gak ada ibu, bapak nalurinya itu nyari uang, berusaha, dan akan berkurang perhatiannya pada si anak ini. Jadi ayah dan ibu itu saling melengkapi ya. Yang di sini yang masih punya orang tua lengkap jangan disia-siakan. Nanti sampai rumah kalau bisa cium tangan bu, kata Kiai Haji Farizal Amin. Bu syukuran, masya Allah bu. Ngapunten. Kata saya banyak salahmu kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya ibu, ya ayah. Ya, banyak salah kita. Kalau dihitung, bisa hitung salahnya kita kepada orang tua. Padahal seorang ibu, dia mengandung, dia berusaha membawa kalian selama 9 bulan, lalu rela mengorbankan nyawanya agar kalian brojol keluar. Ya, perjuangannya luar biasa. Tolong dimasukkan ke dalam hati dan dipikirkan lagi. Kalau secapek-capeknya kalian, kalau ibu butuh bantuan silakan, kalian harus membantunya. Dalam hati grudel, astagfirullahaladzim, nyebut, langsung bantu. Ayah juga begitu. Ya.
pada suatu saat Nabi Muhammad SAW ditanyai oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian saya setelah Allah? Ibumu, sudah pernah dengar kan? Ibumu 3 kali, baru ayahmu dan sebulan yang dekat padamu. Ibu, jasa ibu kan luar biasa kalau kita mikir, ya kan? Apakah ayah tidak penting? Tidak. Ayah juga penting. Ayah juga penting. Dalam satu hadis, ada seorang anak mengadukan ayahnya pada Rasulullah SAW. Dia mengadukan, ya Rasulullah, harta saya diminta seluruhnya oleh ayah saya. Mengapa hartamu diminta oleh ayahmu? Coba panggil ayahmu sini. Setelah dia yang tanya itu pergi, Rasulullah didatangi oleh malaikat dan malaikat berkata, ya Rasul, bertanyalah kepada ayah anak itu apa yang muncul dalam hatinya dan tidak terdengar, tapi tidak terdengar oleh telinganya. Baik, katanya Rasulullah. Setelah anak itu datang dengan ayahnya, ya Rasulullah, saya datang bersama ayah saya. Kemudian Rasulullah tanya pada ayah itu, apa benar bapak meminta harta seluruhnya pada anak ini? Betul ya Rasulullah. Mengapa? Tolong jujurlah pada saya, beritahu pada saya apa yang muncul di hatimu tapi tidak terdengar oleh telingamu. Ayahnya kaget, sekaligus senang, tapi dia masih tidak mau menceritakannya. Ya. Setelah dibujuk oleh Rasulullah, silakan bapak utarakan saja. Nah, kemudian bapak itu mulai menceritakannya. Nah, dulu ayah ini banting tulang untuk kamu. Ayah rela mencari nafkah, memeras keringat untuk menghidupi kamu. Ketika kamu sakit, ayah takut ajal akan menjemputmu, sehingga ayah menangis. Tapi sekarang setelah kamu besar, kamu sia-siakan bapakmu ini, kamu telantarkan. Bagaimana sakitnya ayah ini? Begitu kata ayahnya. Kemudian, seorang Nabi Muhammad SAW, dia mencekram ini kerah si anak ini, harta dan nyawamu cuma untuk ayahmu, kan gitu. Jadi perjuangan seorang ayah itu juga tidak kalah oleh ibu. Ya. Dia mencari nafkah. Kalau kalian tanya dan ayah kalian jujur pasti akan menjawab demikian. Dia rela banting tulang pastinya dan lain-lain untuk menghidupi adik, kakak dan ibu. Dan mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Apa MC ada kata-kata? Mungkin ada audiens yang mau bertanya. Silakan. Berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai Haji Farizal Amir. Saya Rizadin mau menanyakan tentang hukum mengidolakan seseorang selain Nabi Muhammad SAW. Kan sekarang remaja masa kini banyak terpengaruh globalisasi, ada bintang-bintang yang menurut mereka dijadikan panutan itu pantas. Gimana? Begini, seorang Rasulullah adalah seorang idola. Sudah saya katakan tadi, satu idola yang di situ diberi kelengkapan oleh Allah. Dia seorang manusia, sama seperti kita manusia itu dia berjuang sebagaimana manusia pada umumnya. Dia adalah figur yang lengkap. Boleh kita mengidolakan orang lain selain dia. Contoh artis yang lagi ngetren kali ini, ya itulah. Siapa? Kita harus mencontoh hal yang benar dari artis itu. Semisal kita tahu masa kecilnya dia berjuang bagaimana sampai dia menjadi artis sedemikian rupa. Kita contoh perjuangannya.
Jangan contoh aku pengen jadi kaya kayak itu. Jangan bicara seperti itu. Seorang artis dia menjual dirinya untuk menjadi orang lain. Dia menunjukkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya, apa yang ada di televisi, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, tidak mesti apa yang kalian pikir. Kalau memang, makanya kalau kita menginginkan sesuatu, telaah lagi lebih jauh sampai kita mengetahui kalau memang boleh untuk dijadikan teladan, silakan. Lebih baik lagi punya idola seorang ulama, ya. Karena seorang ulama sangat dimuliakan juga oleh Allah, ya, oleh Nabi Muhammad. Menghormati ulama itu adalah ibadah, kata begitu. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara memikat hati remaja untuk bisa ikut serta dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Silakan. Begini, kalau kita tidak bisa memunculkan hati, memunculkan keinginan untuk beribadah, untuk mengikuti acara-acara seperti ini, minta tolonglah kepada orang lain. Yang pertama, keluarga. Kita berawal dari keluarga. Yang bisa membenarkan kita awalnya keluarga. Kalian diajari sholat oleh keluarga, ya. Sikap kalian mungkin meniru bapak, ibu kalian. Pertama dari keluarga, minta tolong. Setelah ikut acara-acara seperti ini, mungkin belum ada keinginan, sampaikan kepada orang tua. Bu, Pak, tolong ingatkan saya kalau ada acara ini, suruh saya ikut. Seperti itu. Yang kedua, mungkin dari sekolah. Dari SMA Negeri 1 Jember mungkin sudah luar biasa kegiatannya, seperti istighosah dan ada yang lain. Peringatan Nabi Muhammad, Maulid Nabi juga sudah ada. Saya kira sudah baik di SMA Negeri 1 Jember. Tapi mungkin di sekolah-sekolah lain, mungkin teman-teman punya teman yang sekolahnya kurang giat untuk mengadakan acara-acara kayak gini, silakan disarankan mungkin ke OSIS-nya atau langsung ke gurunya kalau punya kenalan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak bisa memutuskan dari hati kita sendiri, minta tolonglah kepada orang lain. Selama kita masih punya kesadaran bahwa kita pengen benar, jangan ditunda-tunda, langsung bilang minta tolong. Kalau ditunda-tunda pasti hilang, ya. Seperti itu. Dan demikianlah tausiah dari Kiai Haji Faridal Amir. Terima kasih Kiai Haji Faridal Amir. Terima kasih, semoga bermanfaat.